Suatu hari, rumah Aming mengalami kebakaran akibat konsleting listrik. Beruntung, Aming sebelumnya sudah membeli polis asuransi untuk rumahnya. Setelah kejadian, Aming segera menghubungi perusahaan asuransi untuk melaporkan kerugian yang ia alami agar bisa mendapatkan ganti rugi sesuai dengan perjanjian polisnya. Proses pelaporan dan permintaan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi atas kerugian yang dialami tertanggung disebut dengan apa? Nah, ini disebut dengan klaim asuransi. Kalau akseptasi itu persetujuan dari perusahaan asuransi saat seseorang mengajukan permohonan asuransi. Sedangkan polis itu dokumen atau surat perjanjiannya antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Kalau premi itu uang bulanan yang harus dibayar oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Kalau prosedur pembelian itu langkah-langkah untuk membeli produk asuransi. Jadi ganti rugi itu disebut dengan klaim asuransi. Jawaban yang D. Wulan, mahasiswa ekonomi semester 4, tertarik berinvestasi setelah mengikuti seminar tentang pasar modal. Ia ingin tahu siapa yang mengatur dan mengawasi agar investasi berjalan aman dan adil bagi pemula. Setelah mencari informasi, ia menemukan bahwa ada lembaga pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi investor agar kegiatan pasar modal berjalan tertib dan bebas dari kecurangan. Lembaga yang dimaksud Ulan adalah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A itu Bank Indonesia, tidak terkait dengan pasar modal. Kalau Bank Indonesia fokusnya pada kebijakan moneter dan perbankan, bukan pasar modal. Yang B, lembaga penjamin simpanan, itu menjamin simpanan nasabah yang ada di bank, bukan nasabah investasi. Sedangkan yang C, Kementerian Keuangan, itu menyusun kebijakan fiskal dan APBN. Kalau otoritas jasa keuangan, itulah dia lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi investor agar kegiatan di pasar modal berjalan tertib. Maka jawabannya yang D. Kalau yang E itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak terkait langsung dengan pasar modal. Miftah baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja. Ia diajak oleh agen asuransi untuk membeli asuransi yang tidak hanya memberikan proteksi atau perlindungan, tetapi juga ada elemen tabungan atau investasi di dalamnya. Miftah sedikit bingung karena selama ini ia hanya mengenal asuransi itu sebagai proteksi atau perlindungan saja. Jenis asuransi yang menggabungkan fitur proteksi dengan potensi pengembangan nilai tunai atau investasi disebut dengan asuransi apa? Kalau asuransi berjangka atau asuransi term life itu fokusnya hanya pada proteksi atau perlindungan saja. Jadi peserta asuransi tidak mendapatkan tambahan nilai dari premi yang dibayarkannya tiap bulan. Jadi kalau ingin mendapatkan proteksi dan mendapatkan nilai tambah dari premi yang kita bayarkan setiap bulan, maka jenis asuransinya adalah asuransi unit link. Jawaban yang C. Kalau asuransi tradisional itu juga sama. Dia hanya fokus pada proteksi atau perlindungan saja. Kalau asuransi investasi itu tidak ada. Tujuan utama asuransi adalah mengalihkan resiko finansial dari individu atau perusahaan kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan atau resiko, kerugian finansial yang ditanggung oleh individu atau perusahaan menjadi lebih ringan atau bahkan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan asuransi, sesuai dengan ketentuan polis. Manfaat utama dari memiliki asuransi bagi individu atau perusahaan adalah, kita cek opsi jawaban yang A, mendapatkan keuntungan investasi yang tinggi dan cepat. Nah, ini salah, ini bukan merupakan manfaat utama dari asuransi, karena asuransi itu bukan untuk investasi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang. Yang B juga salah karena asuransi itu hanya mengalihkan resiko, bukan menghilangkan semua jenis resiko. Yang C, mengurangi beban finansial yang timbul akibat terjadinya risiko yang diasuransikan. Nah, ini jawaban yang benar karena tujuan utama asuransi itu adalah untuk melindungi keuangan seseorang atau perusahaan dari kerugian akibat risiko seperti kecelakaan, kebakaran, sakit, atau kematian. Dengan kita membayar premi, maka risiko keuangan dialihkan ke perusahaan asuransi. Maka jawaban yang benar yang C. Yang D salah karena bukan tujuan utama dari asuransi, karena di asuransi itu tidak ada bunga asuransi. Yang E pun juga salah, asuransi itu tidak untuk membuat seseorang menjadi kaya.
Salah satu prinsip dasar asuransi adalah utmost good faith atau itikat baik. Ini berarti bahwa baik pihak pemohon asuransi atau tertanggung maupun perusahaan asuransi penanggung harus saling jujur dan terbuka dalam menyampaikan semua informasi penting yang relevan dengan perjanjian asuransi. Contoh penerapan prinsip utmost good faith dari sisi pemohon asuransi adalah, nah, mana tindakan yang ada itikat baiknya? Yang ada tindakan itikat baik ada pada jawaban yang C. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi kesehatan atau aset yang diasuransikan. Lebihnya itu itikat buruk semuanya. Pasar uang atau money market adalah pasar keuangan tempat terjadinya perdagangan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Pasar uang berfungsi untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, seperti bank, perusahaan, dan pemerintah. Berikut ini adalah instrumen-instrumen keuangan di pasar uang kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam instrumen pasar uang. Kita lihat opsi jawaban yang A, B, dan C itu merupakan instrumen pasar uang. Maka salah jawaban A, B, dan C. Jadi yang tidak termasuk dalam instrumen pasar uang itu ada dua pilihan jawaban, D dan E, yaitu saham dan wisata. Saham ini merupakan instrumen pasar modal. Jawaban yang paling benar kalau saya adalah yang D, karena yang dipertanyakan di soal adalah instrumen-instrumen keuangan. Wisata ini dia tidak termasuk ke dalam instrumen keuangan. Ketika tingkat inflasi berada di atas target Bank Indonesia, namun tingkat pengangguran masih tinggi, maka Bank Sentral menghadapi dilema kebijakan moneter. Hal ini berkaitan dengan kurva Philip jangka pendek. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kondisi tersebut? Nah, kurva Philip jangka pendek itu menunjukkan hubungan terbalik antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Ketika inflasi turun, maka pengangguran naik. Sebaliknya, ketika inflasinya naik, maka pengangguran turun. Seperti yang tampak pada kurva Philip berikut. Ketika tingkat inflasinya 6, maka penganggurannya sebesar 3. Ketika inflasinya turun jadi 2, penganggurannya meningkat menjadi 5. Masalah yang ada pada soal, inflasi itu sudah berada di atas target Bank Indonesia alias sudah tinggi. Seharusnya kalau inflasinya tinggi atau naik, maka pengangguran itu akan turun, tetapi pengangguran di sini malah tinggi. Nah, itu kondisi di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral menghadapi dilema kebijakan moneter. Kalau diambil kebijakan, misalkan diturunkan inflasi ini, maka kalau inflasi diturunkan, penganggurannya akan naik. Jawabannya ada pada jawaban yang D. Negara X menerapkan sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan penawaran. Suatu ketika terjadi arus masuk modal asing atau capital inflow secara besar-besaran. Dampak paling mungkin dari situasi tersebut terhadap nilai tukar mata uang negara X adalah sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Itu nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Selanjutnya informasi pada soal masuknya modal asing ke dalam negeri. Jadi ketika modal asing masuk ke dalam negeri atau investor asing masuk ke dalam negeri, maka investor tersebut harus menukarkan mata uang asing mereka ke mata uang lokal. Dalam hal ini adalah negara X. Apa yang terjadi terhadap mata uang lokal? Tentu permintaan terhadap mata uang lokal menjadi meningkat. Kalau mata uang lokal meningkat, maka dia menjadi langka. Kalau langka, maka harganya naik. Jadi dampaknya terhadap nilai tukar mata uang negara X adalah mata uang menguat karena permintaan terhadap mata uang lokal menjadi meningkat. Jawaban yang A. Dalam masa pandemi, bank sentral di berbagai negara menurunkan suku bunga acuan hingga mendekati nol dan melakukan quantitative easing atau QE. Tujuan utama dari QE adalah quantitative easing atau QE adalah kebijakan moneter longgar di mana bank sentral membeli aset keuangan. Biasanya itu obligasi pemerintah. Jadi tujuan utama dari QE ini menyuntikkan likuiditas atau uang tunai ke dalam sistem keuangan agar perbankan itu mempunyai lebih banyak stok uang. Kalau stok uang di bank itu banyak, maka kredit lebih mudah untuk disalurkan sehingga dampaknya aktivitas ekonomi akan meningkat. Maka jawabannya yang B.
Sebuah negara mengalami inflasi yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi tersebut dipicu oleh peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh peningkatan penawaran agregat. Pemerintah bersama Bank Sentral berupaya menurunkan inflasi tanpa menyebabkan resesi. Kebijakan moneter yang paling tepat untuk mengatasi inflasi jenis ini adalah, jadi permintaan agregat itu adik-adik sama dengan demand full inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan barang. Kalau permintaan barang tadi naik, maka barang itu langka dan harganya akan melambung tinggi. Kita lihat opsi jawaban yang A, menurunkan pajak pendapatan itu merupakan kebijakan fiskal. Memberikan subsidi bahan baku itu juga merupakan kebijakan fiskal, maka A dan D salah jawabannya. Tinggal kita fokus ke B, C, dan E. Kalau meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka harga barang semakin naik. Karena dengan banyaknya jumlah uang yang beredar, kemampuan daya beli masyarakat menjadi meningkat. Kalau kemampuan daya beli masyarakat meningkat, maka harga barang pasti akan naik lagi. Maka salah yang B. Yang C, menaikkan suku bunga acuan. Nah, ini jawaban yang benar. Cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter kontraktif. Kalau suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral naik, maka otomatis suku bunga yang ada di bank umum juga akan naik. Kalau suku bunga di bank umum naik, maka orang malas minjam duit ke bank. Kalau orang malas minjam duit ke bank, maka kan masyarakat nggak megang uang, sehingga harga barang menjadi turun. Nah, itu merupakan upaya untuk mengatasi inflasi.